Redmi Pad 2 Pro ini tablet yang harganya hanya di 4 jutaan yang menurut gue sih di harga segitu ini all-rounder terbaik di segmennya. So mari kita langsung bahas dari desain, productivity, dan gamingnya seperti apa. Let's go! Halo guys, nama gue Steven dari StevTech dan mari kita langsung aja review si jumbo tablet yang affordable ini, Redmi Pad 2 Pro. Seperti biasa kita bahas dulu untuk harga dan speknya dulu ya. Harganya kira-kira beli di berapa? Harganya pas ini pertama rilis, dia itu ada di sekitar 4,5 juta rilisnya, dan ini gue dapet karena harganya baru 1 bulan rilis udah lumayan turun ya, jadi gue cari tuh sekitar 4 juta pas atau 4,1 juta di segini. Dan kalau misalnya kalian mau beli produk ini atau ingin wallpaper sisa, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Untuk speknya sendiri seperti itu ya, di biro dia pakai Snapdragon 7 Gen 4 yang cukup oke, kecepatannya dia punya layar besar banget 12 inci, 120Hz, quad speaker, dan 1200 mAh baterai yang sangat besar banget seperti bodinya. So, langsung aja kita moving on ke desain dan display. Desainnya bagaimana sih tablet ini? Desainnya dia pakai aspek ratio 16:9. Jadi memang dibanding sama iPad gitu ya, ini kerasa lebih panjang dibanding tinggi karena memang dia aspek rationya lebih panjang. Jadi kerasa lebih gede aja yang general menurut gue. Desain depan, dia menurut gue bezel udah sangat tipis banget di kelas gini. Tapi gak tipis banget sampai gak enak dipegang, yang masih enak dipegang, masih oke. Dan layar depan sih udah futuristik kelihatannya. Dan untuk bodi belakang dan frame samping itu semua terbuat dari metal, jadi udah sangat premium. Feeling di tangan ini kayak tablet belasan jutaan, super premium. Dan desainnya juga menurut gue nggak terlalu norak ya, simple aja. Ada kamera 2, ada logo Redmi di kiri atas, nothing too flashy yang gue suka in general. Terus bagaimana untuk display quality? Dia memang belum pakai AMOLED, wajar banget ya di harga segini. iPad aja di harga yang lebih mahal 2 kali lipat masih belum pakai OLED kok. Tapi di harganya segini pakai IPS screen-nya menurut gue udah sangat-sangat bagus. Yes, memang sayangnya IPS screen-nya dia belum support HDR, tapi layar besarnya ngebuat nonton film jadi nyaman, warnanya juga cukup vibrant, cukup bagus, dan low brightness-nya juga ini bisa lumayan gelap, jadi kalau misalnya nonton di ruangannya remang, itu bisa cukup gelap, gak sakit di mata. Jadi untuk layar menurut gue udah sangat bagus banget. Sedangkan untuk si haptic, dia gak ada, jadi buat yang penasaran apakah ada haptic, gak ada ya guys. Terus gimana untuk si touch sensitivity-nya? Kalau haptic nggak ada, touch-nya gimana? Apakah responsif? Overall responsif ya. Kalau bisa kita nggak ngitung performance, dia cukup responsif touch-nya. Dan untuk HyperOS yang seperti kalian tahu, gue sih kurang suka sama HyperOS. Tapi di tablet ini HyperOS-nya gue bisa bilang kerasa lebih responsif ya daripada di HP. Mungkin karena layarnya besar, I don't know. Tapi kalian mungkin tahu gue lebih prefer HyperOS di tablet daripada di HP biasa. Karena kerasa lebih, touch-nya tuh kerasa lebih snappy aja gitu perasaan gue. Overall cukup bagus. Terus kita moving on ke biometriknya. Kira-kira ada biometrik apa di sini? Apakah ada fingerprint di harga segini atau tidak gitu ya? Kayak di Tab S10 FE kan di harga 5 juta ada fingerprint. Di sini sayangnya nggak ada biometrik seperti itu. Jadi kalian hanya bisa ngandelin kamera yang posisinya ada di sini. Ya, untuk scanningnya sendiri bisa kita lihat di biro, walaupun dia posisinya landscape, kalian scan di posisi portrait pun dia scanningnya cukup cepat dan akurat asalkan kalian ngelihat ke tabletnya, no problem at all. Dan yang gue suka juga ini posisi kameranya bagus ya, bener dia ada di atas sini. Sedangkan untuk audio quality ini menurut gue salah satu primadona fitur dari si Redmi Pad 2 Pro ini. Dia pakai quad speaker yang kalau bisa kita lihat di atas dia udah tulisan kayak support Dolby Atmos gitu. Dan gue selalu nyaranin kalian pakai Dolby Atmos-nya nyala. Tapi sebelum kita ngetes gimana speakernya, kita tes dulu atau bahas dulu bagaimana untuk headphone quality. Karena yes, di harga 4 jutaan yang biasanya banyak tablet yang fuck the headphone jack gitu ya. Di sini masih ada headphone jack, posisinya di sebelah Type-C, dan headphone jack bagaimana kualitasnya. Jadi sebenarnya kualitasnya bukan yang terbaik ya. Gue coba dengerin pakai IM Tanjim Force yang gak butuh banyak power. Dia amplifiernya agak sedikit lemah untuk kelas tablet, butuh volume sekitar hampir di 90%, baru kerasa keras. Dan kualitasnya juga menurut gue ini sangat balance. Even dengan Dolby Atmos nyala, menurut gue agak kerasa kurang imersif atau kurang berlayer si audionya. Tapi bass-nya cukup, treble-nya oke, vokalnya juga nggak nusuk, tapi gue rasa vokalnya agak sedikit kurang jernih dan separasinya agak kurang oke. Tapi overall, ya udah ada headphone jack sekalipun, udah sangat baik sih menurut gue. Jadi gue sih nggak bakal komplain, tapi ya agak sedikit underwhelming, but it's okay karena at least dia masih bisa masang headphone jack di bodinya yang cukup tipis padahal. Terus bagaimana untuk speaker quality? Nah ini nih, speaker quality dia pakai quad speaker dan kualitasnya gue bisa bilang di harga 4 jutaan ini menurut gue sih yang paling bagus. Tapi ada satu kelemahan yang it's okay sih, tapi lumayan kerasa, yaitu suaranya agak kurang imersif dan agak sedikit kurang basic. Sound stage-nya udah oke, separasinya bagus, dan detail dari musik
Dan vokal ini salah satu yang insane banget di tablet ini. Wajar, tablet besar, quad speaker. Bagus banget ya, di atas rata-rata harganya untuk ngasih speaker yang kualitasnya sebagus ini. Tapi bass-nya aja agak kurang gitu. Jadi kalau misalnya mau dibandingin sama kayak Samsung Galaxy S25 Ultra sekalipun, walaupun yang lain jelek di S25 Ultra dibanding di sini, tapi bass-nya masih sedikit lebih bulat, yang ngangkat instrumen lain jadi kerasa lebih hidup, jadi kerasa agak flat aja gitu speakernya. Tapi ya, untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri gimana tesnya. Check it out. Oke, dan kita bahas bagaimana untuk kamera. Untuk kamera mah kita bahas tipis-tipis aja ya. Untuk fotonya gue bakal foto di dalam aja seperti ini ya. Kalian bisa cek sendiri. Karena yang paling penting dari tablet ini yaitu bagaimana kalian bisa pakai untuk zoom atau indoor shooting. Jadi gue bakal tesnya pakai kamera depan. Kalau misal gue kayak lagi di dalam ruangan, realistic situation, kalian bisa nilai gimana kualitas Full HD kameranya 8 megapiksel kamera depan di dalam ruangan gitu ya, dan gimana untuk kualitas mikrofonnya juga kalian bisa nilai sendiri. Ya ini deh, check it out. Oke guys, jadi ini simulasi kalau misalnya kita lagi mau bisa zoom nih, gue lagi di ruangan gue pakai lampu biasa aja, dan ini posisinya lagi kayak di bawah gini, jadi kayak gue ngesimulasin kayak lagi pakai keyboard gitu. Kayak gini kualitasnya. Bagus ya. Ya untuk tablet sih it's okay, cuma memang agak grainy. Cuma at least dia cukup luas. Ini sekitar berapa senti ya kira-kira dari badan gue, kira-kira sekitar 15 cm. Cukup luas dan smooth juga, so that's good. Seperti itu, dan kita moving on ke salah satu yang mungkin kalian bakal pakai atau enggak ya, tapi sih pakai chipset yang bagus kayaknya bakal dipakai deh. Gaming performance, dia pakai chipset Snapdragon 7S Gen 4 yang cukup powerful lah menurut gue. Bukan yang terbaik, yang nggak secepat kayak 7 Gen 3 atau 7 Gen 4 yang baru atau 7 Gen 5, tapi overall udah cukup bagus menurut gue. Untuk main game yang medium setting atau medium demanding game gitu ya, kayak Genshin gitu masih bisa. Tapi kalau kita moving on ke game yang lumayan berat, kayak Wuthering Waves atau Zero Zero, agak sedikit struggle. Jadi gue coba tes main Zero di B-roll, tapi gue juga ngetes main Wuthering Waves di channel gue yang satu lagi. Kemarin gue udah tes, bisa cek sendiri lebih detail. Gue coba tes main Zero di settingan semua low. FPS memang nggak yang paling tinggi, nggak sampai 60 ya, kayak sekitar 30-40an, tapi at least positifnya di tablet ini dia nggak ada stutter yang gue rasa. Jadi stutter itu sangat minim, dan karena ini tabletnya besar, pakai metal, jadi nggak cepet panas juga gitu. Overall sih untuk main ZZZ atau WoW mah enak banget ya overall di tablet sebesar ini, apalagi kalau misalkan kalian pakai controller, kalian pakai stand, jadi kayak portable laptop gitu loh. Quite good, tapi ya performance-nya untuk game bagus, tapi bukan terbaik untuk main game berat. Tapi ini lumayan unik kalau misalnya kalian main game yang lebih enteng kayak misal Bandori atau Project Sekai, game rhythm ya. Ini enak banget. Kalian matiin Dolby Atmos-nya biar kurang si touch delay-nya jadi hilang, karena ada sedikit audio delay, tapi matiin Dolby Atmos jadi aman. Pakai Dolby Atmos mati di setting 120 Hz, main Project Sekai di sini enak banget sih. Kayak responsif, dan layar besar benar-benar ngebantu kalian ngelihat note-nya lebih jeli ya. Jadi enak lah, di harga 4 juta ini one of the best buat main Project Sekai, so that's good. Overall gaming sih gue bisa bilang cukup solid lah untuk harga, dan apalagi ini bukan dedicated gaming device ya, ini all-rounder, udah cukup bagus. So, seperti itu, dan kita move on bagaimana untuk UI experience-nya. UI dia pakai HyperOS yang pastinya HyperOS 2.0, dan dia sudah di Android 15. Gue kurang tahu berapa lama software update-nya, karena kalau di GSM Arena nggak dikasih tahu spesifiknya, tapi kalau misalnya kita mau ngomongin day-to-day performance ya, kita pakai untuk kerja productivity, gue sempat ngetes, bisa kita di B-roll, buka 3 aplikasi gitu ya. Split screen-nya ini normal sama seperti tablet lain, jadi fitur udah lumayan bagus. Fitur tablet, multitasking, kerasa oke, dan even kalau bisa kita split screen 3 aplikasi, yang cukup berat ya, web browser, terus kita buka YouTube, terus kita dengerin lagu, kita ingin buka lagi, masih sangat smooth dan oke. Jadi gue nggak ngerasa ada masalah untuk multitasking atau split screen gitu. Cuma memang kalau misalkan navigasinya cepet banget dan loading aplikasi, itu kerasa kayak satu step di belakang flagship device. Wajar karena ini chipset mid-range ya. Jadi misal kalau misalnya kita launch aplikasi 1 detik, di flagship ini sekitar 2 detik. Cuma itu aja sih, overall ini di harganya udah sangat pleasant to use menurut gue. Dan kita bahas yang terakhir bagaimana untuk si battery life-nya yang jumbo banget. Yang pastinya baterai jumbo, tapi memang ini gede juga. Cuma
ini tablet bukan tipe tablet yang dipakai terus ya. Kalau misal kalian entertainment, dipakai untuk entertainment gitu, kalian nggak bakal pakai tablet ini seharian karena pegel di tangan. Mungkin kalian pakai untuk kayak kerja gitu, mungkin bisa seharian. Tapi dipakai untuk productivity sekalipun, ini bisa bertahan 2 hari tanpa ada masalah. Jadi untuk baterai menurut gue masih bagus banget. Keluhan dari gue hanya dari chargingnya aja yang maksimum di 33 watt. Ya menurut gue kalau misal bisa naik ke 65 watt lebih bagus, tapi again, di harganya yang cuma 4 jutaan sih gue nggak bisa ngeplain banyak ya. Cuma emang chargingnya agak lama sih gue bisa bilang. Seperti itu aja, dan sebelum kita masuk ke konklusi, gue mau bahas beberapa kelemahan yang gue rasa selama pakai tablet ini. Sebenarnya nggak ada sih ya, overall nggak kayak di HP. HyperOS di tablet gue jujur lebih suka karena lebih kerasa kayak oke aja gitu, nothing to worry, dan multitaskingnya juga kerasa oke. Bisa kita buka YouTube, kita mau multitasking gitu. Semua kerasanya smooth ya, gak kayak HyperOS yang suka kadang kayak stutter gitu. Di sini kerasanya oke. Sorry, gue ini lagi di matiin si namanya apa sih? Auto rotate lagi gue matiin ya. Harus dinyalain dulu. Nah, dipakai multitasking ini masih kerasa smooth ya, dan gestur-gesturnya oke. Overall sih gue nggak ada masalah dan masih kerasa oke untuk si HyperOS. Jadi kelemahan sih gue sebenarnya hanya dari hal-hal kecil aja sih, seperti dari si headphone jack-nya yang bagus, ada headphone jack, nice Xiaomi, tapi kurang powerful menurut gue. Ini kayak dia cuma masukin headphone jack yang kualitasnya apa adanya aja. Dan itu aja sih, mungkin performa gaming bisa lebih bagus ya, tapi untuk harganya gue nggak bisa komplain banyak juga. Speaker bagus, layar juga oke gitu ya. Software support gue kurang tahu, tapi overall oke. Kamera juga menurut gue untuk 8 megapiksel harga segini ya masih acceptable lah gitu untuk kelas tablet. Jadi kelemahan sih jujur gue susah nyari kelemahan di harga segini ya. Mungkin kelemahannya hanya satu sih, gue baru inget. Nggak dikasih pen ya. Kalau bisa kita lihat S10 FE, Tab S10 FE ya, atau misal Tab S10 yang buat anak yang satu lagi Tab S10 Lite, mereka semua dikasih bawaan smart pen. Kalau di sini kan harus beli sendiri ya, pakai smart pen Xiaomi harganya sekitar 600 ribuan. Kalau bisa dikasih, itu sih mantap, tapi ya cuma itu aja mungkin. Dan untuk konklusinya, kalau misalkan lagi nyari tablet di harga 4 jutaan yang all-rounder, even kalau misalkan beli smart pen yang jadi harga sekitar 4,6-4,7 juta, ini menurut gue masih sangat worth it banget. Chipset powerful, layarnya gede banget, enak buat kreasi, enak buat kerja. Speakernya absolutely amazing buat nonton film, enak banget, bisa kenceng banget tanpa ada distorsi. Dan overall sih, di harga 4 jutaan, ini gue sangat rekomen buat kalian lagi nyari tablet di harga segitu dan ingin bisa semua hal, dari productivity, dari baterai yang kuat, enak buat nonton film, enak buat gaming. Ini sih oke menurut gue di harganya. So, cuma segitu aja videonya, dan kalau misalkan kalian mau beli tablet ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi dengan wallpaper juga. Terus kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Minggu depan kita bakal selesai review tablet karena 2 minggu ini kita fokus ke tablet ini sama Lenovo Legion ya. Tapi that's it for tablet days. Sekarang kita bakal ketemu lagi minggu depan, balik lagi review HP. Thank you for watching, see you next week.